11 IPS 1 nomor urut ke-14. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi dan budaya kerja perusahaan. Apa sih itu etika? Yang kita tahu bahwa etika itu berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Etika dapat pula diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat dalam berperilaku. Etika identik dengan moral karena moral juga menyangkut akhlak manusia. Misalnya, seseorang yang melanggar nilai-nilai etika dapat diartikan bahwa orang tersebut melanggar nilai-nilai norma yang etis berlaku di masyarakat atau tidak bermoral. Macam-macam etika dapat kita lihat di sini. Ada dua macam etika. Yang pertama ada etika umum. Di sini etika umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia itu bertindak secara etis. Yang kedua ada etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip bermoral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, etika individual, yaitu yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua ada etika sosial, yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakatnya. Itulah macam-macam etika. Selanjutnya, etika profesi. Etika profesi merupakan bidang etika khusus atau penerapan yang merupakan produk dari etika sosial. Etika profesi itu apa sih? Etika profesi yang dimaksud di sini adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dan menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Nah, jadi etika profesi itu mengatur tentang nilai-nilai atau norma dalam bidang pekerjaan atau profesi tertentu. Etika profesi adalah konsep etika yang diterapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Contohnya sebagai etika dosen, etika mahasiswa, etika perusahaan, etika dokter, dan juga etika jurnalistik. Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, diatur moralitas yang tinggi dari pelakunya. Ada 3 ciri moralitas yang tinggi. Adalah yang pertama, berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. Yang kedua, sadar akan kewajibannya. Memiliki idealisme yang tinggi. Prinsip dasar etika profesi ada 4. Yang pertama itu adalah tanggung jawab. Kita sebagai orang harus lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat. Yang kedua adalah keadilan. Ketiga, jujur. Dan keempat, integritas moral. Budaya kerja. Budaya kerja yang di sini dimaksud adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai
yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Tujuan dari budaya kerja. Apa sih tujuan budaya kerja? Nah, budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Itulah tujuan dari budaya kerja. Nah, budaya kerja pengertiannya adalah sebuah konsep yang mengatur kepercayaan proses berpikir serta berperilaku karyawan yang didasarkan pada ideologi prinsip suatu organisasi. Budaya kerja perusahaan adalah bentuk etika, sikap, perilaku, dan cara pandang bersama dari orang-orang dalam perusahaan terhadap setiap masalah atau perubahan lingkungan yang bervariasi. Budaya kerja suatu perusahaan mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh perusahaan tersebut, yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Budaya kerja yang sehat. Budaya kerja yang sehat timbul dari akibat hasil belajar bersama anggota dalam memecahkan masalah yang ada. Budaya kerja yang sehat adalah etika setiap karyawan mematuhi peraturan serta regulasi perusahaan serta tetap mengacu pada SOP yang sudah disediakan. Yang kedua, perilaku budaya kerja sehat terlihat dari karyawan yang merasa senang bekerja serta meningkatkan produktivitas setiap karyawan. Karyawan yang saling menghormati satu sama lain. Semua karyawan diperlakukan sama. Pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Ciri-ciri lain dari budaya sehat. Yang pertama, karyawan loyal terhadap perusahaan. Yang kedua, menurunnya turnover atau keluar masuknya karyawan. Yang ketiga, pedoman tingkah laku dipatuhi oleh karyawan. 4. Nilai-nilai perusahaan dihayati dan dilaksanakan dalam tingkah laku sehari-hari. Manfaat dari penerapan budaya kerja sehat. Yang pertama yaitu meningkatkan jiwa kekeluargaan. Yang kedua, membangun komunikasi yang jauh lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, tanggap terhadap pengembangan dan meningkatkan jiwa gotong royong. Yang kelima, meningkatkan kebersamaan. Yang keenam, saling terbuka satu sama lain. 7. Meningkatkan kerjasama. Kedelapan, saling menghargai satu sama lain. Nah, itulah presentasi saya hari ini. Terima kasih.